Bu Rina posisinya sebagai pemilik perusahaan berarti ya? Sebagai staf, Pak. Staff, oke. Lalu yang menyampaikan ke perusahaan Bu Rina saat itu? Iya, Oh, terus pimpinan gimana? Suka lah pasti. pasti seneng. Seneng. Terus promosi Iya. nggak Bu Rina nih gara-gara ngasih bocoran ini? Yo yo yo, bersama lagi dengan saya Mas Ki di acara Pontianak Podcast Corner. Popcorn ambiar. Dan di episode kali ini kita akan membahas kelanjutan dari episode yang Maret. Di mana Maret kita bahas teknis pengajuan insentif pajak. Dan di sesi kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol dengan yang telah menerima insentif pajak. Dan para penerima insentif pajak didampingi oleh petugas dari KPP Pratama Pangkalan Bun. Dan ini adalah episode kedua BDK Pontianak bekerja sama dengan Kalimantan Tengah. Baik, yang pertama dari pihak KPP saya perkenalkan adalah Bapak Gusti Herlambang Putra. Dan dari penerima insentif pajak adalah Ibu Eka dan Ibu Rina. Baik, kita sapa langsung. Selamat pagi Pak Gusti, Bu Eka, dan Bu Rina. Selamat Pagi, pagi Pak. Pak Rizky. Baik, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak. Di Pak Rizky bagaimana Pangkalan kabar? Pangkalan Bun zona apa nih? Wah, zona apa Pak ya? Merah mungkin Pak ya, atau mungkin kuning. Saya kurang tahu itu sih. Emang tetap tekad tetap jalan di sini. Oh, kalau jumlah pegawai yang masuk kantor berapa Pak Gusti? Kalau Berapa persen jumlah nih? pegawai kemarin sekitar 20% aja Pak. Yang WFO, yang sisanya WFH. Baik, baik. Oke, kita nggak perlu panjang lebar ya. Mungkin pemirsa, kawan kami sudah penasaran nih dengan insentif pajak. Seberapa rumit sih gitu. Oke, Bu Eka, Bu Rina. Nah ini mungkin pertanyaannya lebih awal ke Bu Eka dan Bu Rina. Bebas ya, saya nggak akan panggil. Oh Bu Eka dulu, Bu Rina dulu nggak. Di sini siapapun boleh langsung ngobrol. Jadi open mic saja. Oke. Nah, kabarnya kan Bu Eka dan Bu Rina sudah menerima insentif pajak. Nah, kapan sih tepatnya menerima insentif ini? Bulan Mei 2020. Bulan Mei 2020. Iya. Oke, kalau Bu Rina sendiri? Sama, Pak. Di bulan Mei 2020 awalnya. Bulan Mei 2020 ya. Sekarang bulan Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus. 4 bulan yang lalu. Oke. Nah, waktu pengajuan itu ketemu dengan siapa nih? Pak Gusti langsung? Untuk pengajuannya sendiri sih kami melalui DCP online itu, Pak. Oh, Bu Eka juga online? Waktu itu dikonfirmasi sama AR, tapi kebetulan bukan Pak Gusti Herlambang sih AR-nya. Gitu. Terus AR yang konfirmasi itu ada ngomong-ngomong wani piro gitu nggak? Oh, enggak ada. Cuma Oh nggak ada? menghimbau aja, dihimbau sama AR kalau mau ikut relaksasi dalam Ya. masa pandemi ini. Nah, jadi kita langsung cek ke DJP. Oke. Berarti dari petugas nggak ada ya yang sifatnya pungli-pungli gitu nggak ada? Oh, nggak ada. Selama ini nggak ada. Oh, kan di zaman-zaman ya mungkin 2-3 tahun yang lalu kan banyak tuh petugas KPP yang kena OTT gitu. Nggak ada ya di Pangkalan Bun ya? Selama saya ke KPP sudah berapa tahun ya? Hampir 7 tahunan nggak pernah menemukan kayak gitu. Oh, udah 7 tahun tapi nggak ada ya? Iya. Alhamdulillah. Ini Ya, nama Pak. baik untuk KPP Pratama Pangkalan Bun nih harus dijaga Pak Gusti nih. Ya Pak Rizky. Oke.
Lalu Bu Eka sama Bu Rina nih tahu insentif pajak tuh dari mana sih sebenarnya? Apa dari Kalau KPP datang ke sendiri sih, perusahaan gitu nawar-nawarin brosur gitu? enggak Pak, kalau kami sendiri sih melalui media sosial, melalui Cari sendiri. Instagram. Ya, awalnya sih taunya dari TV dulu ya, masalahnya dari berita-berita di TV, terus ada berita-berita di anggapannya dari akun Instagramnya pajak sendiri gitu. Oh, memang follow akun Instagram pajak. Ya, Oke. Nah, saat itu kenapa kok tertarik? bagi perusahaan kami sendiri sih sangat tertarik, masalahnya bisa mengurangi pengeluaran yang ada gitu. Oh, ini perusahaan Bu Rina posisinya sebagai pemilik perusahaan berarti ya? Sebagai staf, Pak. Staff. Oke. Lalu yang menyampaikan ke perusahaan Bu Rina saat itu? Iya, Oh, terus pimpinan gimana? Suka lah pasti. pasti seneng. Seneng. Terus promosi Iya, nggak Bu Rina nih gara-gara ngasih bocoran ini? iya promosi ke bosnya aja sih, Pak. Oke. Kalau Pak Gusti sendiri sebenarnya KPP ini selain di Instagram promokan iklankan insentif ini di mana aja sih? Iya Pak Rizky, kalau untuk di KPP Pangkalan Bun sendiri, memang kita sangat gencar di media sosial Pak ya, terutama di Instagram kita di posting, di Twitter kita juga ada, di Facebook juga ada. Nah, mungkin kalau untuk di TV sendiri mungkin bisa langsung lihat di websitenya sih, itu juga ada di situ untuk terkait info insentifnya. Nah, kebetulan kan juga tadi Bu Rina juga menyampaikan dia juga tahu lewat Instagram Bu ya. Iya, Jadi memang lebih gencar lewat medsos sih Pak Rizky untuk KPP Pangkalan Bun. Oh, Instagram, Twitter, Facebook juga, Sama Facebook iya juga ada. TikTok. Oh, TikTok belum ada akunnya sepertinya Pak. Nah, itu kantor pusat padahal punya loh TikTok. Sampai Iya, ini kemarin kan, lagi dikembangkan selain ini sepertinya Pak. ya, kemarin sampai viral itu kan di ya ada anggapan memata-matai untuk galpot. Oh ya, Ya. itu sedang sedang panas juga nih infonya yang itu Pak. Wow, itu panas sekali Iya. tuh sampai sampai ya pengguna-pengguna TikTok membuat plesetannya. Iya. Oke. Nah, entah ya Bu Eka atau Bu Rina, mungkin bisa diceritakan waktu proses pengajuannya itu seberapa ribet nih untuk kawan kami ini. untuk kami sendiri, kami kan untuk masalah pengajuan melalui DJP online itu sangat memudahkan bagi kami. Butuhkan dari Melalui Bogor. DJP online itu kita tinggal menentukan. Di situ kan ada untuk insentif pajak di masa pandemik itu kan ada clue-nya ya. Di dalam clue itu kami termasuk. Jadi di DJP online Bisa nggak? kami langsung ke itu ya, menu KSWP untuk pengajuannya. Bagi kami sendiri sih alhamdulillah sangat beruntung lah, anggapannya lancar dalam pengajuan, tidak ada keribetan lah. Oke, gampang sekali menurut Bu Rina ya. Ya, Kalau Bu Eka sendiri Ya, sama nih, sama dari situs dengan juga. Mbak Rina. Ya, sama dengan Mbak Rina. Nggak ada keribetan sih, nggak ada kesulitan untuk mengajukan di itu apa insentif itu. Jadi kita di menu KSBP, lalu kita daftar, sudah keluar surat keterangannya, langsung kita bisa ikut relaksasinya gitu. Oke, persyaratannya sendiri banyak banget nggak? Enggak, Dokumen apa gitu? tidak enggak ada, ada. Pak. Saat itu nggak ada dokumen yang wajib diunggah? Tidak. Enggak ada. Oh, cuman yang perlunya NPWP aja gitu? Ya, karena kan kita Wow. sudah masuk ke DJP kontrol online. akun kita sendiri ya, waktu Ya. kita daftar itu, apa insentif itu. Wow, praktis sekali berarti ya? Iya, Kan ya beberapa ya birokrasi pemerintahan kan harus melampirkan ini itu, legalisir ini itu. Oke. Nah, ini Pak selesai Gusti, kan Mbak waktu Rina ya? pengajuan insentif ini seberapa banyak dalam satu harinya yang mengajukan insentif? Kalau ukuran
per hari mungkin saya kurang tahu pastinya ya Pak ya. Cuma Nah, kalau untuk dari antusias di wajib pajak di Pangkalan bisa bilang cukup tinggi ya. Itu hampir mencapai sekitar kurang lebih di angka 500-an. oh, 500 yang melakukan insentif, yang satu hari 500. memanfaatkan. Oh, bukan itu globalnya. Kalau kalau per hari saya tidak tahu angka pastinya. Oke, Kalau oke. untuk globalnya sekitar segitu di Pangkalan Bun ini. Maksudnya global nih dari bulan Maret ya? Maret sampai sekarang 500. Iya, malah sampai sekarang. Malah wajib pajak. Oke. Dan itu pelayanannya wajib online ya? Untuk pelayanannya karena masih pandemi, ya kita mau nggak mau juga mengurangi tatap muka sih, Pak. Jadi ya kebanyakan harus secara online. Seperti itu. Cuma kan ini Dan kan untuk insentif ini memang pengajuannya lewat apa? Lewat display online. Nah, cuma dari pihak KPP sendiri itu kan juga ada fungsi pengawasan. Nah, kemungkinan pengawasan juga berperan saat mungkin laporan realisasi ya. Kan juga ada laporan realisasi ya Bu Eka sama Bu Rina ya. Laporan realisasi tiap tanggal 20 itu kan. Nah, Ya. Cuma selain itu kan juga ada terkait pembatasan KLU. Cuma untuk batasan KLU sudah difasilitasi di DJP Online sendiri. oke, pertanyaannya Seperti itu gini. Pak Rizky. Yang berhak dapat insentif ini hanya perusahaan besar atau UMKM yang kecil-kecil itu boleh juga dapat insentif? Untuk insentif selama wajib pajak jenis usahanya tercakup dalam lampiran aturannya, itu bisa mengajukan semua lewat DJP Online, Pak. Jadi tidak Oke. khusus perusahaan aja. Oke, misal nih Pak Gusti, ya yang punya perusahaan ataupun stafnya misal nih nggak terlalu menguasai IT, ingin langsung datang ke lokasi biar jelas urusannya gitu, apakah masih dilayani atau harus tetap lewat online? Nah, untuk selama ini memang untuk pengajuan ketika wajib pajak melalui kesulitan, itu kita juga sudah sediakan nomor layanan lewat WhatsApp. Memang sudah juga kita sebar juga di media sosial. Mungkin pertama bisa menghubungi dulu terkait apakah di kantor pajak yang Pangkalan ini sekarang sudah mulai tatap muka atau belum. Kalau memang belum, itu bisa kami bantu melalui chat di WA langsung, kita pandu di situ. Kalau misalnya sudah, ini kan kemarin sempat lockdown lagi ya kantor kami ya, tidak menerima layanan tidak melayani tatap muka selama 1 bulan di bulan Juli kemarin. Itu memang lewat WA, semuanya full lewat WA. Untuk per Agustus ini sudah dibuka layanan tatap muka, jadi bisa ke kantor, nanti silakan nomor untuk ambil nomor antrian, untuk ke bagian helpdesk kami, nanti bisa dibantu di situ Pak. Jadi Oke, tetap dilayani. iya ya, kan ini terkait juga dengan PPKM segala macam kan, jadi bisa jadi KPP 0 pegawainya di hari kerja gitu ya. Untuk Nah, pegawai tetap ada yang masuk Pak, cuma memang dibatasi. Jadi oh tidak gitu, sampai 0 sih. Kan nggak kita kan sampai juga 0. ada untuk kan kita juga ada untuk administrasinya, Pak. Administrasi di kantor juga harus tetap jalan. Jadi tetap ada yang piket masuk tiap harinya. Meskipun cuma terbatas ya sekitar 20% aja per kantor. Oke, berarti walaupun PPKM, walaupun zonanya juga udah zona darurat, tetap ada yang akan melayani ya kalau memang WP terpaksa datang. Oke. Bu Eka dari perusahaan apa nih? Saya dari Berkat Sawit Sejahtera. Di bidang sawit. Ya, Kalau Bu Rina sendiri? Sama Pak, di bidang sawit juga. Satu perusahaan atau beda nih? beda. Beda. Oke, oke. Di sini kemarin kami melakukan survei ke pemirsa atau kawan kami, sebutan kami, yang untuk tema insentif pajak ini ada satu pertanyaan masuk dari Rahma Guntara. Mungkin ini Pak Gusti yang bisa jawab nih. Seberapa efektif insentif pajak untuk mendorong penerimaan pajak di Indonesia?
Oke, ini dulu pertanyaannya. Pertanyaannya yang diajukan 2 dari 1 orang. Nah, saya tanyakan satu dulu. Kan ini kontra nih, dikasih insentif, padahal Indonesia juga sedang butuh uang untuk pandemi, untuk utang, segala macam. Seberapa efektif sih kebijakan insentif ini menurut kawan-kawan DJP? Pertanyaan adalah seberapa efektifkah insentif pajak untuk mendorong penerimaan pajak di Indonesia? Iya benar itu tadi ya, kurang lebih ya Iya, pertanyaannya ya. betul. Nah, baik memang di masa pandemi memang negara kita ini kan sedang sulit ya, terutama yang tahun kemarin itu benar-benar sangat down sekali di Indonesia ini ya kan, terutama di perekonomian. Makanya dari pemerintah, terutama di DJP sendiri itu mengeluarkan insentif terkait perpajakan. Itu memang tujuan utamanya, yang paling utama bukan masalah penerimaan negara ya Pak Rizky ya, itu kan masalah bagaimana kita bisa memaintain wajib pajak kita agar usahanya tetap berjalan gitu kan, agar tetap bisa berputar ekonominya. Jadi kalau efektif mendorong penerimaan pajak, sebenarnya dibilang efektif juga tidak, tapi kan kita kan berbicara dengan secara untuk kelangsungan hidup ekonomi di Indonesia. Jadi Oke. mungkin nanti efeknya baru kerasa setelah lewat masa pandemi ini. Jadi kan kita istilahnya kita menjaga juga wajib pajak kita nih. Wajib pajak kita jaga bagaimana usaha mereka tetap bisa jalan gitu kan. Otomatis nanti juga ada penerimaan yang tetap masuk gitu kan. Jadi tetap di maintain lah. Jadi untuk mendorong sebisa mungkin kita imbangi agar di masa pandemi ini juga dari wajib pajak tidak terlalu merasa tertekan bayar pajak, tapi juga tetap ada peran yang masuk ke penerimaan negara. Mungkin itu Jadi sih Pak untuk bentuknya. Iya. jadi apa ya, pembayaran pajak ini lebih berperi kemanusiaan gitu ya. Enggak main ayo bayar terus, bodoh amat pandemi, enggak ya. Oh enggak, harus tetap adil lah Pak, termasuk melihat di situasi Indonesia juga sih Pak, terutama saat pandemi ini. Jadi fleksibel ya negara ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua dari Bapak atau Ibu Rahma Guntara ini, apakah sistem self assessment sudah tepat digunakan di Indonesia, di mana Indonesia ini adalah negara berkembang. Nah, mungkin arahnya ini self assessment dalam pelaporan SPT mungkin ya. Kan kita semua menghitung sendiri, melaporkan sendiri. Gimana nih Pak Gusti? Ya, untuk sistem self assessment sendiri kan sudah berlaku lama sekali ya di Indonesia ini ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau dibilang tepat itu juga sudah tepat, karena memang wajib pajak kita berikan keleluasaan untuk menghitung pajak sendiri, menyetor sendiri, melaporkan sendiri, begitu kan. Cuma kan di dalam situ kan juga terdapat fungsi pengawasan di kantor kami. Nah, jadi ketika ada wajib pajak mungkin yang menjalankan sistem self assessment-nya kurang tepat gitu ya, kita bisa melakukan untuk himbauan, untuk kita arahkan lagi. Jadi kalau misalnya untuk tepat tidak tepat ya saya yakin sudah tepat. Saya yakin sudah merupakan sistem yang baik bagi rakyat di Indonesia ya terkait sistem ini. Selain itu mungkin ini juga juga lebih mudah sih Pak, kalau misalnya kita lihat sekarang dengan pelaporan sudah serba online tadi kan, dan juga disampaikan oleh Bu Eka dan Bu Rina mengenai manfaat administratif juga lewat DJP online gitu kan, tidak perlu ke KPP gitu kan. Cuman kalau emang kesulitan juga kita layani di kantor gitu. Jadi kalau dibilang tepat tidak tepat, saya yakin itu sistem tesnya sudah sangat tepat untuk negara berkembang seperti di Indonesia ini. Gitu sih, Tapi Pak. kan masih ada celah nih, misal orang melaporkan dengan cara ditutupin dikit-dikit atau banyak-banyak yang ditutupin gitu. Masih ada kan ya celahnya? Iya, kalau itu tidak kita pungkiri, memang ada kesempatan seperti itu. Nah, makanya
di DJP sendiri diperlukan ada namanya fungsi pengawasan. Nah, itu nanti fungsi pengawasan yang digunakan DJP untuk memproses hal-hal seperti itu, Pak. Jadi Oh. memang ada pengawasannya juga. Jadi tidak semata-mata kita lepas wajib pajak untuk melakukan sistem assessment sendiri, tapi kita juga mengawasi. Karena memang kita juga ada berbagai data yang masuk ke kami, nanti tinggal kita konfirmasi ke wajib pajak seperti itu. Berarti kalau dia melaporkan dengan mengecil-kecilkan hartanya gitu, kemungkinan untuk ketahuannya berapa persen nih Pak Gusti? Kalau kemungkinan ketahuannya pasti ketahuan, Pak. Cuma itu kan Pasti tinggal nunggu ketahuan. waktu saja. Iya, tinggal nunggu waktu saja kan. Tinggal nunggu Oh, waktu gitu. apakah wajib pajak itu dapat surat atau tidak. Jadi Iya. mungkin bagi wajib pajak di Indonesia yang mungkin sampai sekarang belum seluruhnya melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat, ya udah mulai diperbaiki lah. Diperbaiki sebelum dapat surat cinta dari kami, ya kan. Nanti malah prosesnya semakin dibawa ke ranah hukum kan malah repot juga. Jadi ya sekalian kami himbau lah ya Pak ya. Jadi untuk rakyat Indonesia silahkan laporkan pajaknya secara jujur, tepat, benar gitu kan. Karena kita juga sudah memberi keleluasaan melalui sistem self-assessment. Oke. Ini menarik nih. Tadi kan disampaikan Pak Gusti, segera dilakukan perbaikan atau pengubahan sebelum nanti ketahuan dan akan dibawa ke ranah hukum. Kalau udah sampai ke ranah hukum, efeknya apa nih? Kalau sampai ke ranah hukum itu bisa panjang Mas prosesnya Mas. Jadi kemungkinan kalau memang sangat bandel, ya kan ada berbagai jenis masih pajak nih. Ada yang patuh, ada mungkin belum patuh, ada satu lagi mungkin yang dengan sengaja gitu kan, ada yang bandel gitu. Nah kalau sampai ke ranah hukum mungkin bisa sampai ke pidana Mas. Nah kalau sampai pidana itu sebenarnya sudah jauh banget sih, tapi ya kalau ujungnya sampai pidana bisa efeknya juga buruk pasti. Pidana ini gimana nih? Di penjara gitu? Bisa jadi. Oh, kalau denda berlipat mungkin juga? Termasuk di dalamnya itu Mas. Termasuk denda Oke. berlipat di dalam. Wow, ini ilmu baru nih untuk saya nih. Untungnya ya kami di kementerian sudah juga dilaporkan dengan terbuka oleh bendaharanya ya. Jadi nggak mungkin untuk ada yang ditutupin. Baik, mungkin ini sesi penghujung aja ya Pak Gusti ya. Ada 2 pertanyaan. Nah, 1 pertanyaan untuk pihak KPP, 1 pertanyaan untuk wajib pajak nih. Saya ke wajib pajaknya dulu. Apa harapan lain untuk DJP atau Kemenkeu ke depannya dari Bu Eka dan Bu Rina? Silakan. Ini boleh dari pendapat pribadi, harapan pribadi, silakan. Membimbing pengusaha supaya pengusaha lebih taat pajak, tahu kewajiban-kewajiban perpajakan, dan usahanya juga semakin maju, tapi sesuai dengan ketentuan pajak begitu. Soalnya kan banyak nih ya, kita itu kadang-kadang tidak mengerti aturan-aturan perpajakan, apalagi untuk BP yang baru. Oh, ini ada WAPU apa, ada bayar PPh apa. Nah, kalau kita nggak sering konsultasi ke AR ataupun KPP ada sosialisasi, misalnya kita kan harus update terus ya. Kayak insentif ini kan sudah kalau tidak salah sudah 3 kali kita daftarnya ya Pak Herlambang kalau tidak salah. Nah kalau kita tidak update terus ya kita tidak bisa mengikuti insentif pajak ini begitu. Oke, berarti harapan dari Bu Eka adalah peningkatan sosialisasi ke masyarakat ya, karena belum tentu mereka bandel, tapi bisa jadi mereka nggak tahu gitu Pak Gusti. Oke, Bu Rina silakan. Untuk saya sendiri sih sama dengan Bu Eka, untuk peningkatan pelayanan aja.
apalagi untuk kami sendiri, kalau tidak melalui media sosial dari AR, itu sih yang paling penting ya. Untuk masalah pemberitahuan, masalah pasal-pasal, ada perubahan, ada insentif, itu sih yang paling penting sih bagi kami ya. Apalagi di masa pandemik seperti ini, insentif itu yang sangat mendukung bagi perusahaan kami. Iya. Sebagai penahan biar nggak ada PHK ya Bu Rina ya. Iya, Iya betul. benar. Baik, terima kasih Bu Rina, terima kasih Bu Eka. Dan sebelum pertanyaan untuk Pak Gusti, saya ingin mempertajam testimoni dari Bu Eka barusan. Apakah insentif ini diajukan tiap bulan, wajib diajukan tiap bulan? Atau satu kali untuk sepanjang tahun? Untuk insentif itu selama dia belum mengajukan silakan diajukan. Kalau di aturannya di PMK 82 kan maksimal besok Pak ya, tanggal 15 Agustus itu terakhir pengajuannya. Nah, itu cukup sekali itu saja, silakan diajukan untuk insentifnya. Itu berlaku sampai tanggal 31 Desember atau akhir tahun 2021 ini. Kalau yang sebelumnya PMK 9 kan cuma berlaku sampai bulan Juni ya. Nah, ini Iya, betul. perpanjangannya. Jadi memang kita tetap memperhatikan kondisi ekonomi di Indonesia, karena kalau kita anggap mungkin pandemi masih berlangsung, masih perlu insentif lagi, udah makanya terbit aturan baru, kita fasilitasi lagi sampai akhir Desember tahun ini. Oke. Jadi pengajuan sekali aja pengajuan. Tanggal 15 Agustus terakhir. Iya, kalau di PMK-nya seperti itu, Pak. Wow, mepet sekali. Ini sekarang udah tanggal 12, 3 hari lagi nih. Iya, tapi kan aturannya sudah terbit per bulan lalu, Pak, sebenarnya. Oh gitu, berarti lewat 15 Agustus sudah nggak dapat insentif? Nah, harusnya pengajuannya sebelum itu, Pak, sebelum tanggal 15 ini, Pak. Oke deh, baik. Pertanyaan penghujung, tadi ke Bu Eka sudah, Bu Rina sudah. Ke pihak KPP, Pak Gusti mewakili. Apa sih harapannya pihak KPP sebagai DJP untuk ya Indonesia ini, untuk masyarakat, untuk WP? Apa sih harapan DJP itu? Iya, baik. Mungkin untuk masyarakat dulu, Pak ya. Iya, boleh. Jadi memang jujur memang pajak ini kan suatu hal yang sampai sekarang masih jadi momok ya bagi masyarakat, Pak ya. Jadi mungkin tadi Bu Eka bilang memang banyak juga yang tidak tahu pajak gitu kan. Banyak yang betul. belum mengerti pajak. Nah, jadi di sini di pihak KP kami juga membuka tangan kami selebar mungkin. Silakan datang ke KPP, silakan konsultasi di tempat kami. Konsultasi atau pelayanan tidak dipungut biaya sama sekali, semuanya gratis. Silakan belajar ke tempat kami. Terus terkait dengan WP Bundel tadi, itu sebenarnya yang saya maksud bukan WP yang tidak tahu, tapi sebenarnya memang WP yang sebenarnya sudah tahu, tetapi mencoba, iya seperti itu. Jadi mungkin agak dibedakan ya yang tidak tahu sama yang bandel ya. Biar tidak ada miskomunikasi. Mungkin itu untuk di masyarakat, silakan cobalah main-mainlah ke kantor kami lah. Main-main kantor kami, silakan tanya-tanya soal pajak itu seperti apa, bagaimana cara mengurusnya, bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakannya gitu. Nah, lalu tadi apalagi untuk DJP Mas ya? Ya, yang untuk DJP. Nah, untuk DJP sendiri, karena saya sekarang berdiri di pihak DJP di Kementerian Keuangan, tentu saja harapannya karena DJP ini menopang kewajiban untuk mencari pendapatan negara, menerima negara ya. Targetnya itu sekitar 1.200 triliun, 1.200 sekian triliun. Itu ya harapannya di masa pandemi ini semoga ya penerimaan tetap dapat tercapai ya. Kalau bisa sih 100%. Mengingat ya kita juga tahu lah pandemi ini seperti apa. Banyak sekali wajib pajak yang tumbang ya. Saya juga kadang sedih sih lihat berita banyak yang entah itu tutup atau apa gitu. Nah, tetap mungkin bagi DJP kalau misalnya ada peraturan pasti juga saya yakin juga kami juga di DJP Kementerian Keuangan pasti juga sudah mempertimbangkan berbagai macam aspek.
yang terjadi di Indonesia ini sih Mas. Jadi terkait aturan baru maupun aturan yang sudah berlangsung, saya yakin sudah mempertimbangkan banyak aspek di situ. Jadi jika ada nanti mungkin ada ketentuan baru terkait fasilitas ini ya mohon bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Itu juga untuk keberlangsungan usaha dari Bapak Ibu wajib pajak sekalian. Oke. Mungkin itu sih Mas. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Gusti. Jadi intinya pegawai DJP itu tidak menakutkan, pegawai DJP itu sangat bersahabat ya. Oke. Baik, kita tutup sesi kali ini, episode kali ini. Dan ini sangat mepet, jadi segera daftar insentif pajak kalau memang belum daftar. Dan mohon undur diri kawan kami sekalian. Bagi kawan kami yang ingin mengusulkan tema, pengen tahu terkait apapun yang akan kita bahas dalam podcast berikutnya, silahkan diisi di kolom komentar, pertanyaan apapun, kita akan coba kemas dalam obrolan ringan bersama Popcorn, Pontianak Podcast Corner. Popcorn, ambiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.